Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali Sobat MBeta Farm bersama saya Aris Cupang. Pada video kali ini teman-teman saya mau bahas tentang perawatan ikan cupang saat di dalam botol air mineral ya. Seperti apa botolnya dipotongnya, kemudian settingannya bagaimana. Di kesempatan kali ini saya mau bahas ya, karena banyaknya pertanyaan dari teman-teman yang masuk via Instagram ataupun Facebook. Karena itu silakan ya disimak terus video ini, jangan di skip-skip ya, supaya informasi yang saya sampaikan bisa teman-teman terima dengan baik. Dan jangan lupa juga untuk subscribe channel MBeta Farm karena subscribe itu gratis. Dan jangan lupa untuk share video ini karena bisa bermanfaat buat teman-teman lainnya. Mari kita simak bersama teman-teman, yaitu perawatan ikan cupang di dalam botol air mineral. Ya Sobat MBeta Farm, ini teman-teman sudah lihat ya, ada tumpukan botol-botol air mineral ya. Ya, ini adalah botol air mineral merek tertentu yang tidak bisa saya sebutkan ya teman-teman ya. Tapi teman-teman pasti paham lah ya, botol air mineral ini yang ukuran 1,5 liter. Nah, untuk penggunaan air botol mineral biasanya kan saya carinya itu di tukang rosok ya teman-teman ya. Nah, itu biasanya kan masih kotor. Jadi sebelum teman-teman pakai itu harus dibersihkan terlebih dahulu. Saran dari saya untuk membersihkan botol air mineral ya, yang biasanya kita dapatkan dari tukang rosok masih kotor kan, itu menggunakan air yang dicampur dengan methylene blue. Kenapa? Ya supaya jamur-jamur atau bakteri yang ada itu bisa mati teman-teman ya. Nah, jadi dibersihkan dengan air biru ya. Kemudian setelah itu teman-teman jemur sampai benar-benar kering ya. Setelah misalnya kering, teman-teman dilepas aja, itu kan biasanya ada stiker merek air mineralnya. Nah, itu dilepas aja stikernya. Kemudian teman-teman potong, tapi potongnya itu jangan terlalu ke bawah. Jadi biasanya kan kalau di botol air mineral itu kan ada bentuknya yang cekung ya. Itu di bawahnya yang cekung itu teman-teman ya. Teman-teman potong pakai gunting, atau mungkin mau pakai cutter itu juga bisa ya. Pastikan tingginya itu sama teman-teman. Jadi biar kalau dilihat itu enak ya. Dan tingginya juga paling enggak di bawahnya tadi yang cekungan itu, sehingga nanti airnya itu bisa tingginya maksimal gitu ya. Jadi tingginya itu bisa maksimal. Kenapa sih bisa maksimal? Supaya kita enggak terlalu sering ganti air. Kalau misalnya dipotong separoh, itu kan nanti volume airnya cuma sedikit. Tapi kalau misalnya dipotongnya di bawah cekungan ya, itu jauh lebih tinggi kan jadinya, sehingga volume airnya juga lebih maksimal. Nah, itu kalau volume airnya lebih tinggi, kita ganti airnya itu enggak terlalu sering teman-teman, jadi bisa seminggu sekali. Tapi kalau misalnya airnya terlalu sedikit, itu biasanya 3 hari atau 4 hari sudah harus diganti air seperti itu. Nah, kemudian yang kedua, usahakan itu teman-teman pasangin penutup ya, bisa dengan solasi atau lakban, atau juga bisa dicat ya, catnya bagian luar saja. Nah, itu ngecatnya nanti dikasih space kosong di tengah-tengah teman-teman. Tujuannya apa? Supaya ikan itu tidak terlalu ke bawah ya, karena kalau terlalu sering di bawah nanti khawatirnya ekor analnya itu bisa rusak atau grepes ya. Tapi kalau misalnya terlalu tinggi, takutnya juga nanti ekor dorsalnya atau ekor atasnya itu bisa menabrak permukaan air, nanti malah bikin cekung ya, atau bikin roboh. Nah, itu juga kurang bagus. Jadi makanya sekatnya itu nanti ditaruh di tengah-tengah ya, yang transparan, sedangkan sisanya dilakban atau dicat dengan cat ya, cat minyak. Tapi bagian luarnya saja, jangan bagian dalam.
Kalau misalnya teman-teman ambil langkah dicat, itu nanti pastikan benar-benar kering dulu. Tapi kalau misalnya lakban itu bisa langsung dipakai teman-teman. Cuman kalau lakban kan memang biasanya nggak terlalu tebal ya warnanya. Jadi mungkin nanti bisa 2 lapis atau 3 lapis seperti itu. Tapi bisa langsung dipakai, diisi air dan digunakan untuk tempat ikan cupang. Biasanya teman-teman yang ada di botol ini adalah ikan cupang betina kalau saya ya. Kenapa? Ya kalau betina itu kita taruh di ember ya, di tempat pembesaran, nanti khawatirnya dia terlalu besar ya, kecuali kalau memang betinanya tersebut mau kita breed. Nah itu memang harus ditaruh di tempat yang besar dulu. Tapi kalau belum ada rencana kita breed, itu taruhnya di botol air mineral dulu supaya dia size-nya tidak terlalu besar. Kalau size-nya terlalu besar, khawatirnya nanti kalau kita breed itu malah jantannya kebanting, kalah gitu ya. Atau bisa juga sebagai tempat progres, misalnya nih dari botol, dari gelas ya. Dari gelas kan teman-teman bisa lihat video saya sebelumnya terkait dengan perawatan menggunakan gelas. Kalau misalnya di gelas kok kelihatan potensial tapi tempat pembesarannya habis, teman-teman bisa pakai botol air mineral dulu. Tapi usahakan jangan terlalu lama ya, terutama untuk jantan, supaya progresnya itu bisa maksimal. Kemudian untuk penggunaan airnya, saran dari saya tetap menggunakan air rendapan. Kemudian kita kasih garam, kemudian kita kasih ketapang yang pekat, dan jangan lupa dikasih jamunya ya, bisa pakai akriflavin atau pakai DBC. Kemudian untuk pengurasannya, saran dari saya maksimal 1 minggu teman-teman, jangan lebih dari itu. Atau misalnya nanti air sudah terlihat keruh, sebaiknya segera dikuras, diganti air ya, jangan disipon tapi diganti total semuanya. Ya tujuannya apa? Supaya airnya itu bisa fresh lagi, sehingga ikan cupang juga terlihat lebih segar dan sehat. Ya, karena memang kalau kita sering ganti air ya, yang ada di botol itu ikan terlihat sehat teman-teman ya. Perawatannya bagus ya, dia nanti juga pertumbuhannya bagus dan maksimal. Baik teman-teman, sobat MBeta Farm, itu tadi penjelasan dari saya terkait dengan perawatan ikan cupang menggunakan botol air mineral ya. Mudah-mudahan saja apa yang saya sharingkan pada kesempatan kali ini bisa bermanfaat buat teman-teman ya. Dan jangan lupa teman-teman ya untuk follow Instagram saya @cupangpurwokerto ataupun Facebook saya Aris Cupang. Misalnya ada pertanyaan langsung aja bisa via Instagram atau via Facebook ya. Terima kasih sudah menyaksikan dan jangan lupa untuk subscribe channel MBeta Farm. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.